Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sandizer, NIM 11112200080 dari Prok 19 Praktikum GMB. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menginput data dan juga menginterpretasikan litologi dari data well-log pada software Petrel. Sebelumnya, yang diperlukan untuk pengerjaan kali ini adalah software Petrel itu sendiri, di mana saya menggunakan Petrel tahun 2017 dan juga ini data dari well-lognya. Ini yang digunakan sesuai kodenya. Pada kali ini saya akan menggunakan kode M01. Kemudian pertama-tama kita pilih file, sebelumnya file, kemudian new project, sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua kotak, input dan juga model. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik new well, kemudian kita pilih CRS nya. Nah, untuk CRS nya kita sesuaikan dengan data yang ada. Di sini tertulis untuk CRS nya yaitu UTM 8448N. Kita copy saja, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini kita klik, kemudian kita oke. Nah, di sini akan muncul tampilan create new well, kemudian kita beri nama sesuai dengan kode M01. Kemudian di sini ada wellhead X dan wellhead Y. Kita bisa masukkan nilainya dari data. Di sini ada wellhead X dan wellhead Y koordinat, tetapi di sini datanya terbalik sehingga kita masukkannya yang Y ini sebagai X dan X nya sebagai Y. Nah, ini dimasukkan sebagai X, kemudian satunya kita masukkan sebagai Y, wellhead Y. Kemudian di bawah sini ada elevation from MSL, kita juga masukkan datanya dari sini. Ini well datum Kelly Bushing, kita masukkan nilainya 15,05. Kita copy, kemudian dimasukkan ke sini. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan well seperti ini di bagian input. Kemudian ketika di expand ada seperti ini. Kemudian kita klik kanan wells-nya, kita import on selection, kita masukkan data last sesuai dengan kode yang kita gunakan. Ini M01, kita OK dan OK, kemudian OK for all. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa klik home, kemudian window, kemudian well section window, kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa checklist saja wells dan global wells nya. Akan muncul beberapa log, tetapi tidak kita gunakan semua, sehingga kita perlu eliminasi log-log yang tidak diperlukan. Kita klik template setting. Nah, ini yang tidak diperlukan bisa kita unchecklist saja. Kemudian setelah itu kita bisa gabungkan beberapa log menjadi satu. Ini yang pertama adalah GR, caliper dan juga SP. Nah, kita klik GR nya dulu, drag ke atas, kemudian SP juga kita drag ke atas. Ini belum. Nah, kemudian setelah itu kita gabungkan LLD, LLS dan juga MFSL. Kita klik LLS nya dulu sini, kemudian MFSL nya juga drag ke atas.
Kemudian npy dan juga rhob juga kita gabungkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dt udah ya. Ini kemudian yang tidak diperlukan kita taruh ke bagian bawah saja dan juga di unchecklist. Nah, sudah seperti ini. Ada gabungan GR, kali, dan SP, kemudian LLD, LLS, dan MFSL, kemudian npy dan rhob, dan juga dt. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai limit dan juga diberi warna kepada masing-masing lognya. Kita klik limit. Pertama kita akan mengisi limit GR terlebih dahulu, klik limit. Kemudian kita checklist dulu min dan max value nya, kemudian nilainya ini kita bisa dapatkan dari sini. Nah, di global well, bukan, sorry, dari sini, dari well yang M01, dan kita expand yang wellogs, kemudian kita klik kanan GR nya. Nah, kita bisa lihat setting, kemudian statistik. Nah, 3,47, kemudian max value nya 233,59 gitu. Dan style kita pilih selected, warnanya warna merah aja. Kemudian setelah itu kita masukkan ke caliper untuk nilai limitnya, ini 6 dan juga 16. Kemudian warnanya kita bisa pilih warna abu-abu, warna hitam tapi dia strip. Nah, kemudian SP ini kita limitnya minus 20 dan juga 40. Untuk warnanya SP bisa kita beri warna biru muda. Kemudian LLD, LLS, dan MFSL nilai min maxnya sama 0,2 dan 200. Nah, stylenya kita pilih LLD nya warna orange, kemudian LLS warna kuning, kemudian MFSL kita pilih warna hijau. Kemudian untuk NP, klik limit, min maxnya NP itu 0 dan 0,6. Kemudian di sini untuk direction ya, yang NP ini kita ganti ke reverse. Nah, kemudian stylenya kita warnanya ganti warna merah. Kemudian RHOB limitnya 1,7 dan 2,7. Stylenya kita ganti warna ke biru tua. Nah, kemudian untuk dt dibiarkan saja. Kita klik apply, kemudian OK. Nah, maka log-log yang akan kita gunakan nantinya hanya muncul tadi setelah kita eliminasi. Nah, kemudian kita juga bisa atur nih besar kecil lognya dengan klik ini toolbar option, kemudian
agar tampilannya lebih besar ya, kita klik fit to width. Nah, ini jadi lebih jelas. Dan untuk besar kecil lognya kita bisa klik kontrol pada keyboard dan juga scroll menggunakan mouse apabila ingin diperbesar dan juga diperkecil, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kolom untuk interpretasi litologi dengan klik stratigrafi, tools stratigrafi, kemudian yang ini new discrete log. Nah, ini kita ganti ke litologis. Nah, litologis, oke. Nah, kemudian di input ini di global velog akan muncul tab litologis ini, kemudian kita klik kanan dan edit global color table. Nah, ini kan sangat banyak, jadi kita hapus saja karena kita hanya membutuhkan 4 litologi. Nah, kita bisa klik 4 kali buat 4 baris. Yang pertama kita akan buat sandstone. Ini untuk patternnya kita buat polos saja. Kemudian yang kedua adalah shell warna hijau tua. Nah, ini kita hapus saja. Dan yang ketiga adalah limestone warna biru tua. Dan yang terakhir adalah coal warna hitam. Kita beri nama sandstone, kemudian shell, kemudian limestone, dan juga terakhir coal. Dan setelah sudah selesai semua 4 litologinya, kita apply dan juga oke. Nah, maka akan muncul tampilan kolom litologi seperti ini di bagian kanan kolom DT nya. Kemudian untuk membantu dalam menginterpretasi litologi, kita membutuhkan cut of GR. Nah, untuk membuat cut of GR, caranya klik global velog, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih insert global velog. Nah, kemudian di paling bawah akan muncul seperti ini log 26. Kita klik kanan, setting, kemudian kita ganti namanya jadi cut of GR. Kita apply saja, kemudian oke. Kita checklist, kemudian klik kanan, kemudian copy as verified. Kita scroll bagian bawah di velog ini, di bagian velog sumur M01 ini kan belum ada nih buat cut of GR nya, jadi kita klik velognya, kemudian klik kanan dan paste as verified log. Nah, dan dia baru muncul nih cut of GR1. Kemudian kita atur untuk nilainya dengan klik spreadsheet. Kemudian di sini ada MD dan general. MD ini measure depth. Kita bisa tambahkan 2. Nah, ini yang nomor 1 ini dia menunjukkan nilai GR yang paling atas. Kemudian yang nomor 2 ini yang paling bawah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk di log GR-nya yang paling atas ini nilainya berapa ini? 0,69, kita buat 0 saja. Kemudian yang paling bawah nah ini 2117, kita buat 2118. Kemudian generalnya ini kita isi dari nilai visualnya. Nah, itu juga bisa dilihat dari sini. Teman-teman bisa klik yang input ini, kemudian dilihat dari nilai GR sini, setting. Kemudian di bagian statistik ini kan ada gamma ray ini, min maxnya,
3,47 dan 233,59. Ini bisa dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya sekitar 118. Ini kita apply dan oke. Kemudian setelah itu jangan lupa di checklist tadi mana cut off GR. Kita perlu memasukkan si cut off GR nya ini digabungkan ke kolom yang SP kali dan juga GR ini. Caranya kita klik template setting, kemudian ini cut off GR yang sini kita drag ke bagian paling atas. Nah, ini gabungkan dengan GR kali dan juga SP. Kemudian jangan lupa masukkan nilai limitnya juga, tadi berapa, sama dengan GR nya berapa. Nah, ini di checklist minnya 3,47 sama maxnya 233,59. Kemudian untuk stylenya kita kasih warna hitam aja, tetapi untuk ketebalannya kita beri 2 sehingga membedakan antara cut off GR dan juga batas antar kolomnya ini. Kemudian setelah sudah kita apply, dan juga ada satu part yang tertinggal. Ini untuk NP dan RHOB, kan tadi sudah sempat di reverse untuk NPy nya. Jadi untuk menentukan crossover, dimana crossover itu kan menunjukkan dia terdapat sebuah fluida, entah itu water, oil ataupun gas. Nah, kita tambahkan sini color fill. Kemudian di sini from-nya kita ganti ke curve. Kemudian NPy-nya diganti RHOB. Ini fill color-nya tetap selected dan juga warnanya warna kuning. Kemudian kita apply dan juga oke. Nah, seperti ini. Sehingga nanti pada kolom RHOB dan NP ini, nah ini crossover-nya dia akan berwarna kuning. Nah, ini akan menunjukkan si keberadaan fluidanya. Nanti kemudian dia dapat diinterpretasi dilihat dari resistivity-nya, ini dari nilai LLI, LLS dan MFSL. Nah, ini kan. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal menginterpretasi litologinya saja dari nilai GR-nya. Kan sudah ada si cut off GR-nya, kita bisa interpretasi litologinya. Nah, ini GR, log GR yang warna merah ini, kita lihat apabila dia di sebelah kiri maka dia menunjukkan nilai yang kecil, sedangkan semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Ini untuk membantunya kita menggunakan cut off GR, jadi dia sebagai batasnya. Apabila dia di sebelah kiri maka dia biasanya litologinya berupa sandstone, sedangkan jika di sebelah kanan litologinya dia berupa shale. Tetapi terdapat juga ada limestone dan juga coal. Nah, itu yang membedakannya. Apabila limestone ini dia sama seperti sandstone, untuk GR-nya dia di sebelah kiri, kemudian nanti resistivity-nya dia ke kanan, tetapi untuk nilai DT-nya dia juga ke kanan. Untuk coal dia sama dengan sandstone, dia GR-nya ke kiri, di sebelah kiri, kemudian resistivity-nya ke kanan, dan juga DT-nya dia ke kiri untuk coal. Nah, kita bisa interpretasi, kita contohkan. Ini kan udah ada kuasnya, jadi kita bisa langsung
pilih saja dengan klik kanan. Misal ini kan dia di sebelah kirinya si cutoff GR, jadi dia sebagai sandstone. Nah, kita bisa batasi saja ini warna kuning terus sampai menemukan batas dengan litologi setelahnya. Nah, misal di sini. Nah, di sini kan sudah melewati dari batas cut off GR-nya. Jadi kita bisa interpretasi dia sebuah shell, lapisan shell. Nah, kita bisa pilih klik kanan kemudian shell, kemudian kita bisa seperti ini. Nah, ini kita lakukan ke semua lapisan sepanjang log ini dari atas sampai bawah. Kemudian apabila sudah selesai untuk interpretasi litologinya, kita bisa membuat prospeknya, dimana prospek ini kita bisa interpretasi dia sebuah fluida, apakah dia water atau oil atau gas, dilihat dari resistivity-nya nanti. Jadi apabila litologinya dia berupa batuan yang punya porositas baik dan permeabilitas yang baik seperti batu pasir ataupun limestone, ketika dia ada prospek, misal ada prospeknya dan dia litologinya bisa berupa reservoir tadi batu pasir atau limestone, kemudian kita lihat nilai resistivity-nya. Apabila dia nilainya rendah, maka fluidanya dia berupa air atau water. Kemudian apabila di tengah seperti ini, dia bisa berupa oil. Kemudian apabila resistivity-nya sangat tinggi, maka dapat diinterpretasi fluidanya dia berupa gas. Seperti itu. Untuk pembuatan kolom prospeknya sama seperti litologi ini, kita bisa klik ini, kemudian kita bisa pilih fluids ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa atur settingnya. Salah. Di sini kita bisa edit. Nah, kita hanya perlu 4 saja. Ini ada gas warna merah, oil warna hijau, dan water warna biru. Ini dipoloskan saja. Seperti itu. Ini buat yang kosong, kan pasti kan tidak sepenuh dengan litologi ya, jadi nanti pasti ada bagian-bagian yang kosong. Ini bisa dipilih aja. Kemudian kita beri contoh misal ini, kita bisa klik kanan, seperti itu, dan juga seterusnya sampai bawah. Mungkin sekian tutorial untuk input data dan juga interpretasi litologi dari data well-log menggunakan software Petrel. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.